warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nitasha Banurwarni sebagai guru ekonomi di MAN 4 Bogor. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab di LPTK Universitas Negeri Semarang, kategori 1 gelombang 2 tahun 2025. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan tema kebutuhan manusia, skala prioritas, dan biaya peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah ya, tidak ada yang galau-galau ya. Ya. Semuanya sehat? Sehat. Tadi dari pagi sampai sekarang kita udah zuhur ya. Walaupun kita udah cuaca sangat panas dan sebagainya, tapi kalian masih semangat, oke? Oke. Sebelum kita memulai semua pelajaran kita berdoa dulu ya supaya semuanya lancar ya. Oke, silakan ketua kelas dipersiapkan untuk berdoa dulu. Mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melihat absensi kalian dulu ya. Apakah hadir semua atau tidak hari ini ya? Oke. Firna ada? Hadir Bu. Oke. Alia? Hadir Bu. Oke. Aprilia? Hadir Bu. Ya. Arfa? Hadir Bu. Baby? Hadir. Oke. Bunga? Hadir. Eva? Hadir. Oke. Ilya? Hadir. Oke. Ismi? Hadir. Raisya Aira? Hadir. Oke. Resya? Hadir ya. Risma? Hadir. Risti? Sakit. Oh, Risti sakit. Oke, doakan Risti supaya cepat sehat ya. Amin. Salma? Hadir. Oke. Salsabila? Hadir. Salwa? Hadir Bu. Oke. Setia? Hadir Bu. Oke. Adila? Hadir. Nurpadila? Hadir. Pika? Hadir. Oke, jadi hari ini hampir masuk semua, hanya satu aja yang kaget siapa? Risti. Ya, kalau Risti minggu depan, besok udah mulai sekolah lagi ya. Oke. Setelah kita ibu tahu siapa yang nggak sekolah, hanya satu orang, alhamdulillah ya, dan cepat sehat. Kita akan memulai ke pembelajaran. Tapi sebelum memulai ke pembelajaran kita, kemarin kita udah pernah belajar tentang ilmu ekonomi, ya, tentang sistem barter juga ya pada zaman dulu ya, sejarah ekonomi. Kemarin kan kita udah pernah membahas tentang ilmu ekonomi. Nah, siapa yang masih ingat tentang ekonomi? Oke, silakan. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomina, yang artinya manajemen rumah tangga. Berasal dari dua kata, oikos keluarga dan nomos peraturan. Oke, udah betul ya, karena ekonomi itu adalah ilmu rumah tangga. Intinya adalah ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga ini akan berhubungan dengan kebutuhan manusia yang akan kita bahas, biaya peluang sama skala prioritas. Oke, tujuan pembelajaran kita ini adalah peserta didik memahami supaya kalian bisa memahami dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Berbeda ya kebutuhan dan keinginan ya. Oke. Setelah itu kita akan ada lagi. Nah, sebelum kita ke biaya peluang dan ke skala prioritas, kita akan lebih dalam lagi ke kebutuhan manusia. Di sini ada alat pemuas kebutuhan. Nah, ini ada, kalau bisa dibaca, kebaca tidak dari sana? Baca. Ini adalah alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Nah, namanya manusia pasti tidak jauh dengan rumah tangga. Pasti dengan adanya ekonomi itu finansial. Ya. Oke, di sini ada lagi nih, misalkan ini. Nah, nih. Di sini dijelaskan ya, benda ekonomi itu apa sih? Udara, matahari ya, itu kan bebas ya. Nah, air ya, tanah dan sebagainya ya. Oke, bisa dimengerti perbedaan benda ekonomi dan benda bebas di sini? Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada lagi benda produksi. Benda yang dilakukan untuk proses produksi, misalnya mesin jahit untuk membuat baju. Apalagi selain mesin jahit menurut kalian? Yang benda produksi? Buku. Yang digunakan. Kalau buku masuk ke benda konsumsi. Alat berat ya, kayak beko ya. Nah, untuk meratakan tanah itu kan berarti benda produksi. Ada sesuatu alat memakai mesin ya, istilahnya seperti itu. Oke ya. Itu apa lagi contohnya selain kapas, siapa yang tahu? Buku, kertas Kertas dari mana? Oh, jadi buku kertas. Oke, jadi buku ini ada ya di sini. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Oke.
ada hubungannya ya, sama ya. Roti dengan selai. Jadi bukan alternatif, beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi alternatif, kalau ini beda. Ada hubungannya benda satu dengan benda yang lainnya. HP sama casan. Ya. Apalagi yang suka kalian pakai tiap pagi? Kaos kaki sama sepatu. Oke, itu ya. Nah, iya ya, kamu mau celana doang ya, harus sama bajunya ya. Oke, lanjut lagi ya. Nih, alat pemenuhan kebutuhan menurut kualitasnya katanya ya. Nih, ini adalah barang-barang yang dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Butuh biasa, butuh kebutuhan manusia yang sudah emang benar-benar pendapatannya sudah besar misalnya ya. Makanya disebut barang mewah. Ya, oke. Kita lanjut lagi di sini. Nah, contoh inferior merupakan benda yang memiliki kualitas rendah di sini ya. Ada pakaian jual di pasar di loak, beras, raskin, mobil bekas. Ini contoh inferior ini adalah ini masih layak pakai, tapi penggunaan kepemilikan. Nih benda jika telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat. Nah, ini namanya apa ya, Bang Dokter? Suntikan. Dan ini namanya apa? Tetos. Coba kalau kita atau ibu yang bawa seperti ini cocok nggak? Enggak ya, karena ibu bukan profesi sebagai dokter. Ya itu hanya untuk laptop ya istilahnya kan gitu. Kalian bawa suntikan, wah ngapain kalian kan curiga ya? Jadi alat-alat itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Oke ya, kita lanjut lagi nih. Oke. Ini adalah merupakan pengertian dan istilah-istilah tentang kebutuhan manusia. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke materi selanjutnya. Ya silakan. Ibu, mengapa kebutuhan manusia cenderung tidak terbatas? Oke. Kenapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Makanya itu kita sekarang harus mempelajari antara keinginan dan kebutuhan. Nanti akan ibu bahas sedetil mungkin di skala prioritas. Karena keinginan manusia tidak terbatas ya. Coba kamu, keinginan kamu banyak nggak? Banyak. Makanya dibilang kebutuhan manusia tidak terbatas. Karena manusia pengen semuanya. Kita butuh benda ekonomi, kita butuh benda non ekonomi. Itu tidak terbatas ya. Nah kita juga pengen beli bla bla ini itu istilahnya barang-barang mewah juga ada di kebutuhan manusia. Makanya dibilang kebutuhan manusia tidak terbatas. Nanti akan ibu perjelas lagi di skala prioritas. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, tadi setelah ada beberapa pertanyaan dari teman kalian tentang kebutuhan manusia, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, lihat di sini. Ini sebelum ibu menjelaskan ini ada gambar. Ini apa menurut kalian sebelum ibu jelaskan? Mengantri air. Sembako. Ini kan ada tempat ya. Air. Apa yang ada dalam benakmu tentang gambar di bawah ini? Berarti krisis mungkin ya? Krisis air. Namanya krisis apa sih istilahnya? Susah. Oke. Kekurangan ya. Atau kekurangan atau kelangkaan yang akan kita bahas hari ini. Yang tadi kita lihat adalah kelangkaan atau scarcity di sini ya. Nah, kelangkaan adalah keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan dihadapkan dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Tadi nyambungnya dengan kebutuhan manusia. Ya. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Tadi udah hampir kebutuhan manusia yang terus meningkat sementara sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Kita kalau minyak langka penggantinya apa? Misalkan langka sama sekali gitu. Mahal. Pakai apa? Pakai mentega atau didiamkan. Waktu itu pas minyak mahal, para orang tua ada alternatif ya banyak istilahnya ya untuk mengurangi pemakaian minyak goreng ya. Oke. Kalau kita gampang mendapatkannya mungkin tidak akan langka, tidak akan mahal ya, akan murah ya. Kalau di sini ada tambang emas, gampang, siapa aja boleh ngambil, mungkin harga emas akan melonjak seperti sekarang ya. Nah, gampang, 1 gram 2.000 misalkan ya. Daya rajin sekolahan sudah ya. Oke. Sini ada lagi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, tadi ya sama dengan pertanyaan tadi kebutuhan manusia. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, lihat di sini yang pertama. Setiap orang, kita pasti setiap individu kebutuhannya berbeda. Terus semakin kita naik tingkat sosial,
maka kebutuhan kita semakin bertambah, semakin banyak ya. Yang tadinya nggak pakai pembantu. Yang tadinya mobil satu dari nambah pembantu. Ya, oke ya. Kita lanjut lagi. Ini sekilas tentang pengertian kelangkaan. Ada yang mau ditanyakan tentang kelangkaan? Bu, gimana cara mengatasi kelangkaan? Oke, silakan. Oke. Tadi kan teman kalian udah menanyakan gimana cara mengatasi kelangkaan. Oke, kelangkaan ini. Makanya kelangkaan ini akan berhubungan dengan skala prioritas. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Satu, misalkan kelangkaan dari minyak goreng. Cara mengatasinya gimana? Kita harus ada sosialisasi dari pemerintah. Jangan terpaku atau fokus ketika kita memasak harus pakai minyak goreng. Kan ibu bilang ada alternatif, bisa dibakar, bisa pakai mentega, ya seperti itu. Bisa direbus, itu adalah cara mengatasi kelangkaan. Dan ada satu lagi, bisa mungkin pemerintah mengkaji ulang. Kenapa sih sampai jadi langka minyak goreng ini? Jadi mereka akan terjun langsung ke pasar untuk melihat takutnya ada yang ditimbun ya, karena pernah pemerintah menemukan timbunan minyak yang sangat banyak. Itu kan alasan terjadinya kelangkaan. Itu contoh kecil tentang cara mengatasi kelangkaan. Mungkin yang mau menambahkan? Oke, cukup? Oke. Paham kan tentang kelangkaan ini ya? Kalau udah paham, kita ke materi selanjutnya, oke? Nah, lihat ini. Cermati ilustrasi di bawah ini. Pernahkah kamu pergi ke pusat perbelanjaan yang ada di daerahmu? Bagaimana perasaanmu melihat barang-barang yang ada di sana? Di sini. Namanya kita kalau ke supermarket besar, pasti pengen terus ya? Iya. Apalagi barang diskonan. Iya. Ini akan masuk ke biaya peluang atau ke skala prioritas. Ini ya. Jadi skala prioritas ini bisa masuk ke kelangkaan, bisa masuk juga ke biaya peluang. Tergodakah kamu untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan tujuanmu semula? Nah, tadi yang bilang ya, ketika ada diskonan harusnya membeli laptop atau orang tua karena diskonan lihat baju keren dan murah. Tergoda nggak? Kamu mungkin akan tergoda jika uang yang memiliki lebih dari cukup. Cukup sih, cuma kan beli laptop nggak murah, kan gitu ya. Tapi bagaimana jika uangmu terbatas sedangkan harga barang tersebut mahal? Nah, itu kan penting sekali kita ya. Kamu akan dihadapkan pada pilihan untuk mengurangi jumlah barang lain atau tidak jadi membeli barang ini berarti kamu harus melakukan pilihan. Oke, ini adalah sedikit contoh dari biaya peluang. Oke, sampai kita ke ciri tadi ya. Ini materi ini adalah ciri khas biaya peluang adalah materi terakhir yang sudah ibu rangkum istilahnya ya dari ciri khas biaya peluang. Jadi biaya peluang ibu sekali lagi tekankan bukan hanya berupa uang saja. Oke, silakan ada yang bertanya? Nah, oke. Ibu, kenapa biaya peluang penting dipertimbangkan dalam memilih suatu alternatif? Oke, biaya peluang sangat penting untuk memilih suatu alternatif. memilih suatu alternatif. Kenapa sih ada biaya peluang? Nah, padahal kan memilih itu sangat melelahkan ya, sangat kesal karena dua-duanya pengen, tapi kita harus punya skala prioritas. Makanya ada istilah biaya peluang, ada yang dikorbankan. Itu sangat penting dalam kehidupan. Pasti kalian mengalami dalam kehidupan sehari-hari ya, pernah ya? Kamu pengen beli baju yang keren, tapi saya harus bayar uang kas dan harus beli kebutuhan yang lainnya istilahnya ya, atau buku saya habis misalkan gitu ya, atau tas saya sobek misalkan. Ini kan pengorbanan. Karena saya pengen jalan-jalan, pengen beli baju, tapi harus saya mengorbankannya untuk demi kebutuhan sekolah. Itu saja sangat penting. Makanya biaya peluang ini harus kita pelajari demi kita bisa memanage keuangan. Coba kalau kamu egois, pergi aja jalan-jalan, nanti pas sekolah pas kamu udah sobek, malu nggak? Nah, buku habis gimana? Tidak bayar uang kas bisa untuk kebutuhan kalian istilahnya, kebutuhan sekolah dan kelas, ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai, makanya penting sekali kita mempelajari biaya peluang untuk skala prioritas. Kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini ada sedikit video ya sebentar dari biaya peluang.
Oke, ini akan ada sedikit video pembelajaran tentang materi yang selanjutnya. Ketersediaan barang dan jasa serta sumber alam lainnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Sekian dulu video singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Jangan lupa berikan like jika video. Oke, itu sedikit dan singkat tentang kelangkaan. Selanjutnya kalian udah memahami ya. Silakan duduk berkelompok yang sudah ibu bagi waktu kemarin dari awal kita masuk. Silakan udah terbagi 5 kelompok kalau bagi waktu awal masuk ya. Ada 3 ya, masing-masing kelompok ada 3 LKPD. Oke. 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 Sudah semua kebagi dari 5 kelompok LKPD-nya? Sudah ya, silakan didiskusikan LKPD masing-masing dari kebutuhan manusia, kelangkaan dan biaya peluang. Ada pertama LKPD tentang kebutuhan manusia, yang kedua tentang biaya peluang, yang ketiga tentang kelangkaan. Itu kalian isi silakan bareng-bareng. Setelah nanti mengisi LKPD, nanti presentasikan ke depan sesuai dengan petunjuk yang ada di situ ya. Ada pertanyaan di situ, oke? Setelah nanti melakukan presentasi, ada lagi tugas akhir sesuai kelompok. Nanti ibu jelaskan setelah beres presentasi. Mangga silakan dikerjakan, oke? Kedepannya per orang Per kelompok semua maju dulu ke depan ya. Diperkenalkan oleh ketua kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang LKPD yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Barotillah.
Perkenalkan, nama saya Alfirna Umaira. Perkenalkan, nama saya Alia Mulia. Perkenalkan, nama saya Akbar Mustafa Pratama. Perkenalkan, nama saya Salma Tukaso Karimah. Perkenalkan, nama saya Bunga Zaskia Putri. Cara memperoleh barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Contohnya, barang konsumsi, barang produksi, barang substitusi, barang komplementer, dan barang berdasarkan kegunaannya. Nomor 2, barang non-ekonomi. Barang yang jumlahnya melimpah di alam, tersedia secara gratis, dan dapat digunakan manusia tanpa perlu adanya pengorbanan biaya. Contohnya, udara segar, sinar matahari, air hujan, angin, dan pemandangan alam. Mengapa memahami kelangkaan penting dalam kehidupan sehari-hari? Memahami kelangkaan penting agar kita bisa menggunakan sumber daya secara bijak, tidak boros, dan mampu menentukan prioritas kebutuhan sehari-hari. Bagaimana kelangkaan memengaruhi pilihan yang kita buat? Kelangkaan memengaruhi pilihan karena kita harus memilih yang penting atau bermanfaat dari banyak kebutuhan yang ada, sehingga tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Mengapa penting memahami biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari? Karena sumber daya kita terbatas, waktu, uang, tenaga. Dengan memahami biaya peluang, kita bisa memilih yang paling bermanfaat dan tidak sembarangan mengorbankan hal penting. Bagaimana biaya peluang mengaruhi keputusan yang kalian buat sehari-hari? Contohnya, saat belajar daripada menonton TV, biaya peluangnya adalah hiburan yang hilang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhannya itu yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Yang kedua, kebutuhan jasmani yang berkaitan dengan fisik dan materi, serta kebutuhan rohani yang berkaitan dengan kepuasan batin dan jiwa. Kebutuhan jasmani yang pertama, contohnya buku pelajaran, sepatu, kacamata, skincare, laptop, pribadi. Kedua, kebutuhan umum, kebutuhan yang digunakan bersama oleh. Waktu adalah suatu satuan atau ukuran untuk menunjukkan berlangsungnya suatu kejadian atau peristiwa dari masa lalu. Nah, oke, alhamdulillah presentasi kita udah selesai ya. Semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5 mempresentasikan dengan materinya sangat bagus dan baik ya, dimengerti semuanya ya. Oke. Setelah beres presentasi supaya kalian lebih memahami materi yang Ibu kasih tentang kebutuhan manusia, skala prioritas dan biaya peluang, ada pertanyaan untuk setiap kelompok. Ini dalam satu kelompok ini ada 5 pertanyaan, ada 5 lembar yang harus kalian isi, ditulis di sini semuanya ya. Ini Ibu udah buat 5 pertanyaan. Nah, nanti Ibu udah sediakan juga karton ya. Oke, nah, ini ada 5 karton nanti supaya lebih tidak membosankan ya. Nanti dari 5 pertanyaan di sini setiap kertas kamu tempelkan di sini supaya cukup 5-5-nya. Kalau emang kan ini seukuran keras HPS ya, pasti otomatis panjang. Nanti oleh kalian ditilep-tilep gimana caranya biar Ibu bisa membuka jawaban kalian ya. Ibu udah sediakan double tipnya ya. Oke? Ada pertanyaan tentang tugas akhir di materi hari ini untuk supaya lebih mantap dengan materi kita ini? Bisa dimengerti? Bisa. Ketua kelompoknya ke Ibu kembali untuk mengambil karton. Kelompok 1 ini nanti disiapkan, nanti double tipnya nanti aja, ini disiapkan dulu. Ini kelompok 2. Oke. Ya. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke. Ya, kelompok 5 ini ya. Oke ya. Masih Bu. Ya, jawabnya bareng-bareng, ditempel di situ, ditulis dari berbagi. Kami ada banyakan seorang satu untuk menjawabnya ya, bisa di buku ada ya. Untuk ini untuk pemahaman lebih mantap kalian lagi ya. Pertanyaan sesuai dengan materi kita hari ini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah selesai? Udah nama kelompoknya udah? Oke. Satu analisis lagi kebetulan saya tidak terbatas. Oke. Gak apa-apa. Tadi udah evaluasi materi yang terakhir setelah kita melakukan mengisi KPD, diskusi, dan terakhir adalah evaluasi. Setelah ibu cek hasilnya cocok ya jawabannya ya. Oke. Gimana pembelajaran kita hari ini? Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Berarti kalian tentang pelajaran hari ini sudah mengerti semuanya ya. Oke. Alhamdulillah kalau materi hari ini bisa diterima oleh kalian. Nah, oke. Gimana belajar hari ini? Seru tidak? Seru. Senang tidak? Senang. Memahami? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa memahaminya ya. Oke, nanti minggu berikutnya akan kita pergunakan sistem belajar seperti ini ya. Dan nanti minggu depan pun ada evaluasi lagi ya. Kan tadi evaluasi menurut kelompok ya. Nanti minggu depan akan ada evaluasi mengenai ulangan harian, mengenai materi yang barusan ibu bahas. Oke. Alhamdulillah sudah memahami semua. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan materi yang barusan kita bahas bersama-sama? Siapa? Oke, silakan. Kesimpulan materi dari hari ini menurut Alfirna tentang kebutuhan manusia, skala prioritas atau keinginan dan biaya peluang. Firna dapat membedakan semuanya dan Firna memilih prioritaskan kebutuhan supaya bisa memanage tentang keuangan. Oke, silakan. Makasih buat Firna. Oke, tepuk tangan. Ada lagi kelompok kita sini? Siapa? Oke, silakan berdiri. Silakan. Kesimpulannya apa? Ini saya belajar tentang kebutuhan manusia, skala prioritas atau keinginan dan biaya peluang. Yang paling berkesan bagi saya adalah biaya peluang, yaitu di sini kita belajar tentang dua pilihan, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kita harus mengesampingkan keinginan karena lebih membutuhkan suatu kebutuhan kita. Udah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian pembelajaran kita sudah kita lewati semuanya ya. Alhamdulillah kalian pun sudah memahami materi kebutuhan manusia, kelangkaan dan skala prioritas. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ada ulangan harian mengenai materi yang barusan ibu bahas ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.